Halo teman-teman semuanya, kali ini kita memasuki materi baru yaitu getih getah manajemen. Yuk kita mulai. Cerita getih getah manajemen berkisah tentang perjuangan Tasbih dan Bandit dalam memproduksi moral dan material sebagai aturan main dalam berekonomi. Mengapa sebagai aturan main? Karena Tasbih dan Bandit telah mengalami pahit getirnya kehidupan, baik suka maupun duka. Kisah getih getah manajemen baiknya kita mulai dari sini saja ya. Oke, let's go. Pada suatu malam, di tengah pertentangan yang sengit, muncul pikiran gelap dan terang yang bergumul tak menentu. Pikiran gelap ini menggiring manusia pada kerakusan, sedangkan pikiran terang selalu menuntun kita pada keteraturan. Karena keduanya bersikukuh pada pendiriannya masing-masing, maka perang pun tak terelakkan lagi. Perang pun dimulai dan menghantarkan pikiran pada kedudukannya yang penting, dan ini sebagai getih manajemen. Dikatakan penting karena pikiran sanggup untuk memecahkan setiap masalah, dan ia pun menjadi idola dalam setiap pengambilan keputusan. Alasan dari pengambilan keputusan bukanlah tanpa sebab. Konon, pikiran lebih dulu ada ketimbang material. Jadi, dengan cara inilah pikiran meraih mahkotanya dan material sebagai getahnya. Sejak saat itu, tasbih atau disebut juga dengan moral dan bandit atau disebut juga dengan material mulai berdagang. Barang dagangan tasbih adalah moral sebagai sumber pencarian material dengan harmoni sebagai cirinya. Sedangkan barang dagangan bandit adalah material sebagai sumber perbaikan moral dengan persaingan sebagai cirinya. Sehingga tasbih dan bandit ini akan saling bergantung satu sama lain dalam membangun kerajaan bisnisnya. Keduanya akan hidup aman dan nyaman apabila habitatnya mendukung. Habitat tasbih adalah kesadaran, dan habitat bandit adalah keadaan. Apabila habitatnya tak mendukung, ya mereka akan mati. Sedangkan apabila habitatnya mendukung, mereka akan berkembang biak dan beranak cucu. So, dapat dikatakan tasbih dan bandit ini lahir dari kesadaran dan keadaan. Nah, dari sinilah epos getih getah manajemen itu terkenal dan dikenal. Terkenal karena sudah dari dulu di era keperkasaan raja hingga era kebenaran religius, tasbih dan bandit ini gemar bersiasat agar tetap berkuasa. Kalau sudah membicarakan kekuasaan, maka akan terjadi perang, bukan? Dan ternyata perang ini hanyalah alat bagi mereka untuk melanggengkan kekaisarannya yang kerap menyisakan kepedihan. Perang atau perseteruan hebat terus berlangsung dalam mencari makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Perang pun masih berlangsung, dan terjadilah pemberontakan yang muncul di mana-mana. Namun, tasbih dan bandit ini tetap saja keras kepala dengan kebenarannya mereka masing-masing. Mereka berpikir kalau terus seperti ini, ya akan terus seperti ini. Dan akhirnya mereka pun sepakat dan mendaur ulang mekanisme dalam berekonomi. Nah, hasil dari kesepakatannya adalah kekuasaan harus diatur dan dibatasi. Pada era ini, distribusi pendapatan berkeadilan lebih ditonjolkan. Artinya, bahwa setiap orang itu dibebaskan dalam tatanan berekonomi dan berpolitik. Caranya seperti apa?
Caranya dengan menyematkan getih ke dalam nilai-nilai substansial dan getah diejawantahkan ke dalam sistem administrasi yang jujur. Hal ini pasti akan berjalan dengan baik apabila sesuatu yang taksis atau administrasi tidak melampaui yang etis atau substansi. Bila tidak, maka getih getah manajemen dikatakan mandul. Ini nih penting untuk dipahami, karena manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang moral dalam memproduksi material. Di sisi lain, kita juga berterima kasih kepada era digital karena telah menghantarkan manajemen dalam berinovasi untuk menjadi lebih baik, mudah, jujur, dan murah. Saat ini dan pada era ini, getih getah manajemen sudah mengalir di setiap darah manusia. Oleh sebab itu, kini semua manusia adalah makhluk managemenikus. Oke, begitulah kisah getih getah manajemen yang sudah diceritakan kembali pada channel ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.